Benar. Tahap-tahap awal itu uangnya Pak Prabowo dipakai untuk ini. Untuk program, saya sebutnya sih sebagai hamba Allah. Ya. Tidak menyebutkan saya. Kita tidak mungkin membedakan, anak ini nggak boleh makan. Anak yang miskin aja makan. Sehingga nanti akan ada diskriminasi di situ. Kualitas makanan yang belum rata. Jadi sering hari pertama, hari kedua perbedaannya cukup mencolok. Yang kedua, ketepatan waktu untuk pengiriman. Keamanan pangannya harus dijamin. Jadi setiap kali mengirimkan makanan ke sekolah, maka sampelnya harus harus disimpan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setiap kali mengirim. Nah, ini target yang akan kita gapai seluruhnya, 1/3 penduduk Indonesia. Nilainya berapa? Kalau ini seluruhnya jalan dan mulai dari Januari sampai Desember butuhnya kurang lebih 400 triliun. Saya sangat yakin bisa. Yakin? Ya, dan ini adalah investasi terbesar pemerintah Indonesia terhadap SDM masa depan Indonesia. Saya. Ada banyak gugatan yang diajukan beberapa kelompok masyarakat ketika Pak Prabowo, termasuk dalam kampanyenya itu memprogramkan makan siang gratis. Argumennya adalah, masa sih kita semiskin itu? Mari realistis. Realitasnya memang ada banyak masyarakat miskin kita. Dan untuk menuju pada sebuah bangsa yang bermartabat, maka kelompok rentan ini harus dihilangkan. Salah satunya, ini pikiran saya, salah satunya adalah dengan mengintervensi agar kemudian kelompok miskin ini bisa masuk pada kelompok menengah. Maka pada saat itulah kita bisa bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Maka kemudian saya secara personally bersama dengan teman-teman di sini memberikan apresiasi tentang sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Gizi untuk mengurusin soal makan siang itu. Mari realistis, sudah 2 kali saya mengatakannya. Mau apa lagi? Inilah situasi kita. Tapi kan tidak mudah. Tidak mudah untuk mengelola ini. Maka alangkah baiknya kita saling bercakap-cakap, berbicara. Tentang apa sih badan ini? Saya agak susah payah nih menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional, Kang Dadan Hindayani. Kang, thank you ya. Terima kasih Pak atas undangannya. Pak Hindayana ini adalah akademisi sebenarnya di IPB Bogor untuk kemudian hari ini mendapat tugas yang cukup berat. Kang, saya mau mengatakan begini, dari 48 kementerian di pemerintahan Pak Prabowo, menurut saya ini permata. So, mari kita berbicara. Karena Baik. banyak orang yang bertanya. Baik. Pertanyaan pertamanya itu begini, Kang. Baik. Apa alasan secara akademik, secara logika, secara sosial, secara politik, hingga kemudian lembaga ini harus dihadirkan? Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Akbar, ketika kita menyusun visi misi Prabowo Gibran itu memiliki 320 program. Kemudian disarikan menjadi 17 program prioritas, kemudian disarikan lagi menjadi 8 program hasil terbaik cepat. Atau boleh dikatakan sebagai program sangat prioritas. Dan nomor satunya saat itu disebut dengan makan siang gratis. Ada di dalam 8 program hasil terbaik Pak Prabowo itu. Dan itu nomor 1. Oh iya. Oke. Nah, dalam perjalanan makan siang ini kemudian diganti terminologinya karena berbasis hasil uji coba kita selama beberapa bulan sebelum diubah, karena delivery atau pengiriman makanan ke sekolah itu ternyata tidak satu waktu. Jadi anak PAUD sama anak SD kelas 2 itu harus dikirim jam 7.45 untuk dimakan jam 8. Kemudian anak SD lainnya dikirim jam 9 untuk dimakan jam setengah 10. Baru SMP SMA dikirim jam setengah 12 untuk dimakan jam 12. Pak Kepala, sorry saya potong. Kita akan fokus ke situ nantinya. Yang saya pertanyakan itu begini. Coba jelaskan kepada kita semuanya. Kenapa program ini harus dilakukan? Tadi kan saya sudah memberi pembukaan bahwa kita harus mengintervensi
ada data kita tentang kelompok miskin itu tadi, tolong ditampilin. Monggo silakan. Makanya saya jelaskan dulu terminologinya sehingga karena ada makan pagi, makan setengah siang dan makan siang maka diubah menjadi makan bergizi. Oke. Nah, kenapa makan bergizi ini perlu diberikan? Karena begini Pak Akbar. Di Indonesia itu ada pembagian kelas berbasis anggota rumah tangga. Oke. Dari kelas miskin, rentan miskin menuju kelas menengah, kelas menengah, kelas atas. Kalau ada datanya mungkin bisa dilihat supaya saya bisa jelaskan lebih detail. Tapi saya hafal angkanya. Ya. Kelas atas itu anggota rumah tangganya itu 2,84. Itu artinya apa? Jadi kalau ada 100 orang kaya, maka 84 keluarga itu anaknya 1. 16 keluarga anaknya 0. Jadi orang kaya ini tidak tumbuh, tapi malah berkurang. Oh, kita bicara pada segmen kelas kaya dulu ya? Kelas kaya dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Oke. Di sana ada grafik merah. Anggota rumah tangga kelas miskin itu 4,78. Iya. Itu artinya kalau ada 100 orang miskin, maka 78 keluarga anaknya 3. Oke. Kemudian 22 keluarga anaknya 2. Oke. Nah, penduduk Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit atau 3 juta per tahun. Dan pada tahun 2045 penduduk Indonesia akan mencapai 324 juta. Masih bertambah 42 juta dari sekarang. Pak Akbar bisa menduga pertumbuhan penduduk ini dari keluarga miskin atau dari keluarga kaya? Saya yakin dari keluarga miskin. Ya pasti keluarga miskin. Kenapa? Karena satu keluarga masih punya anak Itu dia. 3. Jadi pertumbuhan itu akan tumbuh dari keluarga yang miskin. Dan kalau lihat grafik di sini itu rata-rata lama bersekolahnya hanya 9 tahun. Jadi mereka penduduk Indonesia ini rata-rata sekolahnya 9 tahun dan itu yang menghasilkan pertumbuhan penduduk lebih banyak. Jadi miskin melahirkan miskin, miskin melahirkan miskin sehingga itu yang disebut dengan kemiskinan terstruktur. Ya, oke. Saya Pak, karena waktu kita terbatas, maka saya ingin menggiring pemahaman penonton kita agar memahami angka-angka ini dengan cepat. Pertanyaannya pada bagian ini adalah dengan mengintervensi kelompok miskin tadi melalui program makan bergizi itu, maka estimasi prognosa dari pemerintah menyangkut dengan pergeseran dari kelompok miskin ke kelompok atas itu kita bisa memangkas berapa tahun? Yang pertama bukan itu dulu, tapi yang pertama adalah bahwa kualitas kehidupan anak-anak yang tidak mendapatkan makan bergizi di rumah kita bisa atasi dulu. Oke. Ya. Jadi dari hasil uji coba kami di lokasi percobaan, 60% anak di wilayah yang kami lakukan uji coba itu tidak pernah mendapatkan menu dengan gizi seimbang. Jadi kalau makan itu makan nasi, makan kerupuk, makan kecap. Jadi mereka tuh kaget ketika disajikan di situ ada protein, ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada susu. 60% anak tidak pernah melihat itu. Belum pernah lihat susu. 60% anak tidak pernah minum susu. Jadi kenapa tidak pernah minum susu? Karena tidak mampu beli susu. Jadi yang pertama kita atasi sekarang adalah bagaimana kualitas hidup hariannya kita intervensi dulu. Nah itu dari tujuan utama kenapa program makan bergizi ini dilakukan. Nah kemudian dari melaksanakan program makan bergizi ini kemudian kan turunlah anggaran untuk membeli bahan baku. Ya, bahan baku. Nah, bahan baku 95% itu berasal dari dunia pertanian. Nah, jadi uang yang dipakai atau bahan yang dipakai untuk makan bergizi adalah dunia pertanian dan itu memerlukan anggaran sehingga ketika kita ingin melaksanakan program makan bergizi kirim uang ke tempat di mana makanan ini diolah berarti ada anggaran dan anggaran ini dipakai untuk beli bahan baku yang berasal dari dunia pertanian yang kita harapkan bisa dipasok dari rantai pasok lokal sehingga nanti itu ekonomi wilayah berkembang karena pertaniannya berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini harus memasak, maka dibutuhkan SDM yang bisa memasak. Nah, dari mekanisme yang kami kembangkan itu, akhirnya kami kemudian membuat yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan
gizi. Nah, satu satuan pelayanan itu kemudian melayani 3.000 anak. Nah, dengan 3.000 anak itu setiap tahun itu akan menerima uang antara 8 sampai 10 miliar. Di mana uang yang dikirim ke satuan pelayanan itu kemudian akan digunakan 85% untuk membeli bahan baku itu. Sehingga ekonomi daerah akan tumbuh. Yang 10,5% dipakai untuk membayar orang yang bekerja yang kami syaratkan itu harus penduduk lokal, di mana yang memasak itu ibu-ibu yang tadinya tidak punya pendapatan akhirnya mendapat pendapatan. Itu siklus kerja berikut dampak yang diharapkan dari program ini ya. Oke. Tadi yang saya tanyakan itu karena saya ingin dapat jawaban yang lebih komprehensif itu Pak Kepala adalah dengan melakukan ini kan kita kan ada tujuan nih. 2045 apapun namanya kita harus tinggal landas istilah Orde Baru dulu. Nah, dengan program ini, dalam catatan Anda sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, itu kita bisa menghemat atau memangkas berapa tahun usia stagnan anak-anak kita agar kemudian mereka menjadi bagian dari pergerakan masa depan menuju 2045 tadi. Ya gini, dengan makan bergizi maka kualitas hidup anak ini akan pasti baik. Belajarnya akan lebih semangat. Kemudian mungkin ini harus dibuktikan, kemungkinan besar kecerdasannya juga akan meningkat. Ya, seharusnya begitu. Ya. Nah, kemudian karena kualitas hidupnya membaik, kecerdasannya meningkat, dia punya peluang untuk sukses lebih besar. Itu dari segi anak. Nah, dari segi ekonomi yang berkembang, di mana nanti ibu-ibu yang tadinya tidak punya pendapatan, kemudian punya pendapatan, kemudian ekonomi daerah berkembang karena pertanian berkembang, diharapkan ekonomi daerah berkembang sehingga taraf hidup di daerah itu juga naik. Nah, ini bersamaan artinya antara kualitas hidup anak itu sendiri dan orang tuanya kemudian bisa mempunyai peluang hidup lebih bagus sehingga ekonomi daerah berkembang, kualitas hidup diharapkan anak-anak kita ini akan lebih sukses dibandingkan kalau kita tidak intervensi dari sekarang. Kita maju selangkah, Pak Kepala. Saya dengar secara organisasional ini agak khusus ini. Saya cabut kata agaknya. Ini khusus ini. Ya, khusus. Bahkan saya dengar ini sudah dibentuk jauh sebelum kabinet ini terbentuk. Oke, ada panjang lah ceritanya. Kalau ada waktu kita akan bahas itu. Tapi saya pengen tahu, jelaskan kepada kita betapa khususnya organisasi ini. Karena saya dengar kenapa sampai tidak jadi kementerian, karena ada pertimbangan presiden bahwa dia pengen ini dia kendalikan penuh. Karena kalau masuk kementerian maka tangan-tangan yang akan ada di situ akan banyak ke Pemda dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu kah? Jadi gini, karena program ini program khusus dan Bapak Presiden ingin betul-betul memantau, memonitor dan mengendalikan program ini, maka tidak diberikan dalam bentuk kementerian karena itu terkait dengan undang-undang kementerian. Di mana kalau di kementerian uang itu harus masuk nanti ke Pemda dan kementerian, tidak semua kementerian memiliki tangan di bawah. Nah, makanya dibentuklah badan agar sentralistik sehingga dari pusat langsung bisa mengendalikan ke bawah. Itu alasan kenapa dalam bentuk badan. Sehingga anggaran itu dari negara masuk ke Badan Gizi dan kemudian dari Badan Gizi langsung dieksekusi langsung ke bawah. Jadi dari kepala itu langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan. Seberapa besar organisasi Anda sekarang, Pak? Sementara ini kan di pusat hanya ada 6 eselon 1. Ya, kemudian masing-masing memiliki 3 eselon 2. Tapi yang menjadi andalan program kami adalah apa yang disebut dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di SPPG, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang nanti jumlahnya itu kalau total program ini sudah berjalan untuk mencapai 82,9 juta, kurang lebih 30.000 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang didampingi oleh 1 ahli gizi dan didampingi oleh 1 akuntan. Jadi kalau sudah jalan 90.000 pegawai Badan Gizi akan menyebar di seluruh Indonesia. Hari ini berapa banyak? Hari ini sudah hari ini sudah
alhamdulillah sudah berlangsung di 244 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 33 provinsi. Itu tunggu dulu. Satu SPPG itu artinya apa sih? Satu SPPG itu adalah satuan pelayanan pemenuhan gizi, di mana di situ ada satu manajer, ya, kemudian ada satu ahli gizi, kemudian ada satu ahli keuangan, dan kemudian ada beberapa pegawai yang membantu di dalam proses masak memasak. Artinya ada satu pusat pelayanan dan itu melayani 3.000 berapa? 3.000 anak. 3.000 anak. 3.000 anak atau 3.000 penerima manfaat. Oke, kita gunakan istilah pemerintah 3.000 penerima manfaat. Ya. Dalam bahasa sederhananya adalah 3.000 target berupa anak-anak itu ya. Karena ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah dari PAUD sampai SMA, kemudian ada pesantren dan sekolah keagamaan lainnya. Ditargetkan bahwa pada per Agustus itu sudah optimum anggaran yang 71 triliun itu sudah bisa terdistribusi pada target-target ini ya? Enggak, gini, coba tadi ada ini. Nah ini sebetulnya target kita dari Januari sampai April itu akan ada 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Oke. Ya, kemudian itu melayani kurang lebih 3 juta. Oke. Nah, nanti di bulan April ini kemudian akan bertambah menjadi 2.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melayani 6 juta. 6 juta 6 juta penerima manfaat. Ya. Nah, kemudian di akhir Agustus dengan dana 71 triliun itu akan melayani 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat di 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ini kalau dananya 71 triliun. Kalau tersedia. Sudah ada. Kalau dana itu sudah ada. Kita akan bahas soal dananya pada bagian-bagian akhir, Pak Kepala. Ada banyak pertanyaan menyangkut dengan mekanisme kerja ini. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme pemilihan penerima manfaat itu. Saya mendapat keluhan dari seorang sekarang sudah mantan gubernur. Tapi sekitar 2 bulan 3 bulan lalu itu dia mengeluhkan begini. Di kota saya itu sudah muncul problem katanya. Kenapa? Karena di situ diuji coba untuk kelas SMA. SMP. Tetapi kan ada banyak SMP di situ, tapi yang dipilih cuma satu. Tentu saja yang namanya uji coba ya harus ada dipilih kan gitu. Tetapi problem kedua juga sudah muncul bahwa ternyata tidak ada klasifikasi tentang anak yang boleh menerima dan bisa menerima makan siang gratis itu. Artinya apa? Mau anak kaya, mau anak miskin dapat semuanya. Dan itu menjadi problem sosial. Hal-hal seperti ini telah dipikirkan nggak Pak Kepala? Ya, tentu saja. Begini, karena mekanisme yang kita kembangkan ini adalah satu satuan pelayanan berdiri di satu tempat, kemudian melayani 3.000. Ya. Nah, 3.000 ini mayoritas adalah anak sekolah. Mulai dari PAUD sampai SMA. Contoh misalnya seperti di Sukabumi, di Warung Kiara itu. Satu satuan pelayanan melayani 20 sekolah. Dari mulai PAUD sampai SMA. Nah, anak sekolah di satu sekolah tidak akan sulit dibedakan mana orang kaya, orang miskin. Karena Pak Prabowo sendiri tidak ingin membedakan sekolah kaya, orang kaya dan orang miskin. Tapi kan di dalam sekolah itu bisa diidentifikasi Pak Kepala. Betul, tapi kita punya tujuan lain selain memberikan makan bergizi kepada yang membutuhkan. Di mana ketika kita memberikan makan dalam satu kelas, tidak mungkin orang kaya itu hanya menonton makan. Karena kita juga ingin menumbuhkan kebersamaan pada saat makan. Ini kebiasaan baru yang cukup bagus. Nah, kecuali kalau ada satu sekolah yang sangat favorit, yang memang tidak membutuhkan makan, itu satu sekolah tidak dapat. Tetapi ketika dia bersekolah di satu sekolah dan campur antara yang kurang mampu dengan anak yang mampu, kami tidak membedakan mana yang mampu dan tidak mampu. Karena seluruh anak yang di sekolah itu mendapatkan program makan bergizi karena kita ingin melihat kebersamaan mereka ketika makan sama-sama. Tujuan latar belakang sosialnya dari kebijakan ini bisa saya pahami Pak. Tetapi kan tujuan utamanya adalah memperbaiki gizi anak-anak. Koma bagi saya. Harusnya bagi yang betul-betul membutuhkan. Apa urusannya anak orang kaya menerima ini Pak? Begini, kalau di sekolah yang orang-orang kaya khusus, sampai sekarang pun kami belum sentuh.
Karena kita pastikan apa yang mereka makan sudah lebih mewah dibandingkan yang kita berikan. Seperti itu. Tetapi di sekolah umum, di sekolah negeri atau sekolah swasta di desa-desa, kita tidak mungkin membedakan ini anak ini nggak boleh makan, anak yang miskin aja makan, sehingga nanti akan ada diskriminasi di situ dan kemudian terlihat kurang kebersamaan. Kita tidak menonjolkan kebersamaan di situ. Nah, sekarang itu kami kirim ke sekolah berapa jumlah anak di sekolah, kita tidak bedakan kaya dan miskin di dalam satu sekolah yang campur. Tapi tidak fair juga Pak kalau kemudian atas pertimbangan itu maka kemudian semua mendapatkannya. Oke lah, kalau misalnya sekolah di saya tidak perlu merasa risih untuk menyebutnya. Katakanlah misalnya di Papua, ya kan? Kan kita tahulah situasinya. Itu wajar lah kalau dikasih semuanya. Tapi kalau kemudian uji cobanya ada di kota, yang notabene seharusnya sistem pendataan kita, sistem data kita sudah mampu mengidentifikasi, oh anaknya Akbar Faisal tak usah dikasih, toh dia sudah bisa makan di rumahnya. Anaknya Pak Dadan tak usah, tapi anaknya si Fulan orang tuanya hanya apa gitu. Harusnya itu kita sudah berani sampai pada tahapan itu. Tapi kalau anaknya Pak Akbar bersekolah di sekolah yang umum yang campur dengan orang yang tidak mampu, kan tidak mungkin kita diskriminasi. Karena begini, ternyata juga ada aspek lain. Ada anak yang memang sudah mampu, ternyata kemudian tadinya dia tidak berharap dapat makan bergizi. Tapi karena kebijakan kita, kalau sekolah itu campur, kita kasih makan bergizi, tiba-tiba ada anak yang merasa ternyata dia ada sesuatu yang lain ketika makan bersama dengan teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua yang penting juga, ternyata banyak ibu-ibu yang katakanlah itu anak mampu, juga merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan makan untuk anaknya. Jadi dia sendiri tidak khawatir. Jadi yang untuk sementara yang kita lakukan sekarang adalah memisahkan secara jelas sekolah-sekolah favorit yang tidak menjadi target di awal. Tetapi kalau satu satuan pelayanan kemudian di daerah itu ada sekolah yang harus dilayani dan sekolah itu campur, ya kami tidak akan bedakan itu. Karena Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden sendiri tidak membedakan kaya dan miskin untuk urusan seperti ini. Ini adalah hak warga negara. Niat baik itu kita pahami Pak. Tetapi ini pemirsa dan terutama kepada para pengambil kebijakan, ini satu kajian lagi sebenarnya yang harusnya sudah selesai Pak ya. Katakanlah di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang bagus itu jelas itu siapa penerima manfaat untuk layanan negara ya. Pak Akbar mohon dipahami, di Jepang yang sudah mampu saja makan bergizi tetap disarankan di sekolah meskipun sebagian besar sudah mampu. Ya, tetap negara hadir, bahkan ada orang tua yang memberikan kontribusi untuk membeli bahan baku demi kebersamaan yang diciptakan. Kalau Jepang tidak, saya sih tidak gelisah Pak. Ini akan terjadi seperti itu. Makanya tadi saya di awal mengatakan di wilayah uji coba kami 60% anak, ini 60% nih, hanya 40% yang suka minum susu karena mampu beli. 60% anak tidak heran melihat makanan dengan gizi seimbang, tapi yang 60%. Nah, kenapa kami bisa membedakan 60-40? Karena kami tidak membedakan anak itu dalam satu sekolah yang sama. Dan kalau Pak Akbar berkunjung ke sekolah yang sekarang sudah melakukan program menerima makan bergizi, itu ada aspek lain ketika mereka bersama-sama setiap hari makan. Pak Kepala, insya Allah saya pahami argumen ini. Tapi sebenarnya ini saya jadikan juga sebagai basis gugatan ya. Karena kan gini, banyak fasilitas negara itu tidak fair. Saya sebut sajalah, karena Bapak kan masyarakat akademis. Penerima manfaat beasiswa LPDP. Ini hal yang berbeda lagi. Tapi sebenarnya yang saya bangun adalah bisa nggak negara sudah mulai betul-betul presisi di dalam kebijakannya. Saya percaya. Kalau beasiswa itu sangat individual. Ya itu seleksinya mudah Pak. Tetapi ini makan bersama di sekolah, ini aspek sosial lain. Pak Dadan, saya paham. Maksud saya tadi ini yang saya bangun ini adalah basis bahwa ada banyak fasilitas negara itu dalam banyak kasus itu tidak cukup fair gitu ya. Tentu saja saya percaya pada Anda bisa melakukan ini. Kenapa sampai Pak Dadan mendapatkan jabatan ini? Oke, kita lanjut. Hari ini anggarannya yang sudah tersedia itu 71 triliun. Ini kita agak santai sedikit.
katanya tahun lalu itu bekerja itu tanpa dana ya? Badan Gizi kan baru dibentuk. Baru dibentuk kan tanggal 15 Iya. Agustus 2024. Kemudian saya dilantik tanggal 19 Agustus 2024. Dan badan baru itu kan belum ada anggaran karena dibentuk ke pertengahan tahun. Jadi kami saat itu harus menyusun segala sesuatunya mulai dari OZTK, kemudian mengisi personel, kemudian merumuskan peraturan-peraturan badan dan lain-lain yang kami lakukan. Itu prioritas kami, dan kemudian setelah agak lengkap kami kemudian bisa mendapatkan kode bagian anggaran di Kementerian Keuangan, sehingga dengan kode anggaran itu kami bisa mengajukan anggaran biaya tambahan. Tapi ketika belum ada kode itu, kami kebetulan ada sebagian deputi itu dari Bappenas yang menjadi bagian dari Badan Gizi, dan kami bisa mengajukan anggaran biaya tambahan melalui Badan Pangan Nasional. Dan itu tidak besar. Kadang-kadang kita di sini tuh dapat informasi yang berharga loh. Ya. Dan kalau Bapak mau share bagus loh. Benar. Tahap-tahap awal itu uangnya Pak Prabowo dipakai untuk ini. Untuk program, saya sebutnya sih sebagai hamba Allah ya. Tidak menyebutkan saya. Karena begini, untuk melakukan persiapan sampai Januari bisa running itu kan panjang ya. Jadi begitu diumumkan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu di Februari, maka kelompok kerja Badan Gizi sudah dibentuk. Dan pembentukan ini pasti membutuhkan uang. Ya, dan uang itu adalah bersumber dari hamba Allah yang disalurkan melalui apa yang disebut dengan tim asistensi. Nah, tim asistensi itulah yang membantu kami, dipimpin oleh Pak Maijen TNI, Letjen TNI Syafri Samsudin ya, di Kementerian Pertahanan, menyusun seluruh peraturan, menyusun seluruh personel dan lain-lain, termasuk berusaha untuk membangun beberapa fasilitas agar kami bisa operasi lebih awal. Dan juga termasuk mendidik yang sekarang pegawai Badan Gizi yang sudah dikirimkan ke beberapa satuan pelayanan di seluruh Indonesia, dididik lebih awal mulai dari bulan Juni, dan itu menggunakan dana hamba Allah. Iya. Terima kasih Pak Prabowo. Salah ya? Terima kasih Pak hamba Allah. Oke. Maju lagi Pak kita, karena sorry Pak Kepala, Pak Dadan, bahkan saya pun kurang mendapatkan asupan informasi menyangkut ini. Baik. Pembicaraan ini tentu saja membuat saya menjadi lebih paham. Itulah pentingnya kenapa sampai Pak Dadan kita undang ke sini. Kita pengen tahu sebenarnya bagaimana mekanisme penunjukan apa namanya SPPG ya. SPPG, kemudian bagaimana mekanisme pengawasannya, hingga kemudian kami dengar ada beberapa dampak negatif yang ada di bawah. Supaya fair itu Anda jelaskan. Tapi sebelumnya coba kita putarkan videonya. Terus kemarin habis makan itu gimana rasanya? Mual. Itu habis makan apa? Ayam. Ayamnya pas kamu makan agak gimana? Bau apa? Agak bau toh. Terus kalau sendiri saat ini sendiri udah sehat atau belum? Mana? Pusing. Emang ayamnya rasanya gimana? Ya kayak udah basi. Itu ayam apa? Ayam tepung atau ayam apa? Ayam tepung. Tepung. Terus sempat dibawa ke puskesmas atau gimana adik? Enggak, cuma dikasih obat. Kasih obat sama guru? Enggak, sama puskesmas keliling. Terus apa lagi? Panas. Udah dikasih obat? Sudah. Sekarang rasanya gimana? Pak Dadan, ini adalah keluhan warga. Kami mengambil cuplikan dari tayangan CNN dan Kompas tadi. Itu keluhan dari masyarakat. Tetapi ada baiknya Anda menjelaskan sebenarnya bagaimana mekanismenya dan bagaimana mitigasi ketika ada problem seperti ini. Ya, pertama saya harus jelaskan mekanisme penunjukan SPPG. Ya. Jadi ini salah satu program yang disepakati oleh Pak Presiden bahwa dilakukan dengan messenger. Jadi program ini akan dibawa ke daerah dengan SDM. Jadi kami fokus utamanya di SDM. Jadi SDM kami dididik secara terpusat selama 3-4 bulan.
kemudian kami kirim ke daerah-daerah, kemudian disitulah nanti akan dibangun satuan pelayanan pemenuhan gizi berbasis SDM ini. Jadi SDM-nya SDM terpusat. Oke. Ya, kemudian untuk awal ini Badan Gizi untuk membangun SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, harus melakukan kemitraan dengan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan APBN, yang notabene baru dibuka blokirnya tanggal 6 Januari, ya, dan kemudian kami harus membangun bangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang harus melalui tender, melalui seleksi dan lain-lain, itu baru akan selesai bulan Juli. Jadi program ini kalau mengandalkan anggaran APBN baru akan bisa mulai di bulan Agustus. Tahun ini. 2025. Nah, dalam kenyataan kami sudah serempak melakukan di bulan Januari. Kenapa? Karena kami membuka kemitraan dengan berbagai pihak. Oke. Nah, kemudian kami memilih mitra-mitra yang qualified, yang artinya merah putih di dada, karena ini terus terang program awal yang kalau bukan karena kecintaan terhadap tanah air nggak mungkin bisa dilakukan. Sampai 2 minggu program ini jalan, belum Rp1 pun uang negara turun. Pak, mitra atau apa tadi masyarakat itu Ya. seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan mitra atau masyarakat tadi itu? Iya, mitra itu adalah berbagai pihak Oke. yang ingin terlibat dalam program makan bergizi. Tidak harus perusahaan. Tidak usah, bahkan perorangan pun bisa. Oke. Yang punya kemampuan, contohnya misalnya yang selama ini punya catering, punya fasilitas, kemudian fasilitasnya mau digunakan oleh Badan Gizi, karena begitu bermitra maka cateringnya itu dipimpin oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang merupakan pegawai Badan Gizi. Nah, mitra itu menyediakan fasilitas. Nah, kemudian nanti satu SPPG didampingi oleh satu ahli gizi dan akuntan. Ini pegawai Badan Gizi tiga-tiganya. Tapi kemudian untuk memasak, memotong, membersihkan lain-lain itu dibutuhkan antara 30 sampai 47 pegawai lokal. Inilah pegawai dari mitra. Yang dibiayai. Yang dibiayai nanti at cost oleh Badan Gizi. Oke. Ya, kemudian nanti karena mekanisme keuangan yang sangat berlaku tidak mungkin swakelola oleh Badan Gizi karena pegawai Badan Gizi belum PNS, maka dipilih pola yang disebut dengan bantuan pemerintah. Nah, bantuan pemerintah itu uang akan masuk ke rekening mitra, baik itu kelompok masyarakat, perorangan, atau yayasan. Kami pilih yayasan. Kenapa? Karena berbadan hukum. Jadi uang ini akan masuk ke rekening yayasan. Nah, kemudian kami kunci di yayasan ini melalui juknis yang kami kembangkan, bahwa uang yang masuk ke yayasan ini tidak bisa dicairkan kalau tidak disetujui oleh pegawai Badan Gizi. Jadi ada standar operasional SOP-nya untuk pencairannya. Pencairan. Tidak bisa seenaknya dia. Nggak bisa. Oke. Pembelanjaan pun nggak bisa. Jadi uang itu kalau kita tidak kunci di pencairannya melalui virtual account, ini uang bisa tiba-tiba dibawa pergi kan bisa. Tapi karena kami kunci, jadi akhirnya pembelanjaan itu harus dilakukan oleh dua pihak. Satu oleh pegawai Badan Gizi, yang kedua oleh mitra. Sama-sama membelanjakan, dan polanya kan kita men-set menu selama 1 bulan, kemudian setiap hari kan memasak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, makanannya apa. Nah, yang dibayar oleh Badan Gizi adalah bukan menunya, tetapi bahan baku yang dipakai untuk memasak itu apa. Katakanlah misalnya masak ayam teriyaki, berarti harus ada ayam di situ. Kemudian ada nasi di situ, ada beras, ada sayur, ada buah, ada susu. Nah, berapa bahan baku untuk masak 3.000 anak itu yang dibayar at cost. Keuntungan bagi mitra itu didapatkan dari mana? Jadi untuk bahan baku kita at cost. Contoh ya. Ya. Contoh, kalau misalnya 3.000 anak kalikan 10.000, maka dia akan dapat 30 juta setiap hari. Okay. Kalau 22 hari melayani, artinya dia akan dapat 660. Kalau di akhir bulan itu pembelanjaan hanya 500 juta, maka yang 160 untuk bulan depan. Okay. Tidak boleh menjadi keuntungan dari mitra.
Kemudian operasional juga demikian, berapa yang dikeluarkan itu yang kita bayar. Nah, di mana keuntungan mitra, yaitu kalau Pak Akbar punya fasilitas, kemudian kami gunakan, berarti Pak Akbar berhak dong mendapat uang sewa. Oh, jadi dana sewa ya? Dana sewa. Nilainya berapa? Ya, range-nya antara 1.000 sampai 2.000. Artinya berarti Kalau misalnya katakanlah 1.500, Oke. ya kalikan 3.000, berarti kan 4,5 juta setiap hari. nilai ekonomi dari makanan itu dinilai berapa oleh Badan Gizi Nasional? Yang bahan baku tadi yang 10.000 10.000. Iya. Itu standar itu. Standar, dan itu kami bayar at cost, bukan. Jadi Badan Gizi tidak membeli satu piring berapa. Iya, iya. Ya, tapi membeli bahan baku. Iya. Dan ini pembelanjaannya at cost. Ya kan, kemudian ada operasional nih, ada harus ngirim, beli gas, beli apalagi beli minyak dan sebagainya, mengirim kita at cost juga. Jadi kalau dikirim uang katakanlah untuk operasional 2.000 per porsi kalikan sekian, ada sisa itu nggak boleh dipakai, itu harus dikembalikan. Tetapi untuk fasilitas yang kami gunakan, daripada kami membangun bangunan melalui CAPEX, kami ubah CAPEX-nya menjadi OPEX. Jadi inilah yang kami bayarkan ke mitra untuk sewa itu. Dan kenapa kami buat begitu? Karena sebenarnya ada usul yang lebih mudah adalah kita kontrak dengan catering, katakanlah kontrak 10.000 ke catering ya. Untuk 3.000 anak, tolong masakan 3.000 dengan harga 10.000. Nah, yang punya catering, apa yang pertama akan diambil oleh tentu saja dari keuntungan ya, kan? keuntungan. Kalau katakanlah dia ambil keuntungan 2.000. Nah, kemudian bahan baku naik. Apa yang dikorbankan? Karena nggak mungkin dia menurunkan keuntungan, ya kan? Yang 2.000 tetap diamankan kan? 8.000 itu begitu bahan baku naik, apa yang dikorbankan? Pasti kualitas. Tapi bagaimana kemudian Pak Kepala begitu yakin bahwa situasional itu tidak terjadi meskipun sudah diatur aturan mainnya seperti yang disampaikan tadi? Ya, karena semua dikendalikan oleh Badan Gizi terpusat. Ada orang kita di situ ya? Iya dong. Saya sudah katakan tadi bahwa program ini dibawa oleh messenger dengan SDM. Jadi kami tidak melakukan program begitu saja kirim ke mitra gitu. Ya. Tapi ini semua dikendalikan oleh pegawai Badan Gizi. Nah, dengan seperti itu, maka kami bisa meyakinkan semua pihak bahwa ini akan terkendali dan kami bisa melakukan evaluasi setiap sore, setiap jam 4 untuk semua hal. Dan itu juga menyangkut dengan kandungan gizinya. Iya, karena gini, program makan bergizi standar utamanya adalah pemenuhan jumlah kalori. Oke. Berbasis pertumbuhan. Karena anak umur 3 tahun kan cuma butuh kalori sekitar 300, tapi anak SMA kan butuh 750. Jadi ini harus dipenuhi nih. Yang kedua, komposisi gizinya. Jadi 30% protein, 40% karbohidrat, 30% serat harus terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga harus dimasak secara higienis. Jadi lokasi tempat di mana memasak itu betul-betul harus dijamin higienisnya. Itu pun sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya, harus ada pakai masker, pakai penutup kepala, pakai itu, dan nggak boleh sepatu dari luar masuk. Kemudian yang keempat, keamanan pangannya harus dijamin. Jadi setiap kali mengirimkan makanan ke sekolah, maka sampelnya harus harus disimpan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setiap kali mengirim. Jadi kalau mengirim 3 kali dalam satu hari, 3 sampel disimpan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sehingga kalau terjadi sesuatu seperti yang terjadi di Sukoharjo, kita tahu berasal dari makanan, berasal dari kondisi anak, berasal dari jajanan, atau berasal dari hal yang lain yang iseng. Jadi ada quality controlnya juga bisa dilakukan ya? Itu yang kami lakukan, sehingga ketika misalnya sesuatu terjadi, kami sudah tahu di mana titiknya. Saya mencoba disiplin dengan yang disampaikan tadi Pak Kepala. Pada kasus ini kan berarti sudah Januari sudah berlangsung nih berapa? Baru masuk minggu ketiga. Minggu ketiga ya. Ya. Pada studi pendekatan dan analisa 3 minggu ini, ada kasus paling banyak itu apa? Selain keracunan yang kita tampilkan tadi. Terutama sebetulnya di kualitas makanan yang belum rata. Jadi sering hari pertama, hari kedua perbedaannya cukup mencolok. Yang kedua, ketepatan waktu untuk pengiriman. Yang ketiga sih sebetulnya ada masalah-masalah
biasalah administrasi dan lain-lain yang kami harus benahi. Itu yang paling utama. Tapi saya yakin berbasis pengalaman kami dari hasil uji coba, makin hari akan makin solid, makin bagus kualitasnya, makin tepat waktu pengirimannya, makin cepat proses masaknya, dan makin akan sesuai selera dari anak-anak. Karena menu itu di-set selama 1 bulan, kemudian kami masak, kami kirim. Nah, bulan kedua seluruh ahli gizi itu harus melakukan namanya survei kepuasan kepada semua penerima manfaat. Menu mana yang paling tidak disuka, menu mana yang paling disuka, menu mana yang bisa diterima, dan mana yang tidak. Artinya Februari mereka akan turun nih. Akan turun dan melakukan. Ada satu catatan dari entah siapa yang saya sukai dari studi kasus ini. Dia mengatakan gini, gizi itu juga harus mempertimbangkan rasa loh. Ya, tentu. Itu yang saya maksud. Dalam situasi hari ini Pak Kepala, Kang Dadan, itu banyak keluhan menyangkut itu. Ya gini Pak Akbar, 1 orang 1 selera. Di rumah saja seorang ibu harus mikirin kalau ada 3 anak, 3 selera makan. Ini 1 menu untuk 3.000 anak, berarti kan 3.000 selera. Nah, oleh sebab itu kenapa selalu ada ahli gizi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi? Karena dengan ahli gizi ini dia harus melakukan inovasi-inovasi agar apa yang disajikan minimal disukai oleh banyak orang, karena makanan itu harus masuk. Kalau nggak masuk percuma juga makan bergizi, ya kan? Tidak ada gunanya. Nah, kenapa kemudian dalam 1 bulan ini kita lakukan berbasis menu yang hasil rekayasa atau hasil buat dari ahli gizi, dan bulan kedua dia harus melakukan survei, karena dia harus mendapat feedback dari apa yang dilakukan. Jadi selama sebulan ini kita layani dulu, nanti bulan kedua baru ada survei kepada anak-anak, mana menu yang paling disuka, mana yang tidak disuka, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Dan itu yang kami lakukan selama uji coba selama 1 tahun. 1 tahun. Iya, oleh sebab itu di tempat kami melakukan uji coba selama 1 tahun, menunya sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan yang baru 3 minggu. Kenapa? Karena sudah tahu di mana yang rasanya paling disuka, mana rasanya yang paling bisa diterima. Contoh ya, di Warung Kiara itu anak-anak paling suka makan ayam, itu netral bisa diterima, dan tidak suka menu ikan yang dikemas dengan diolah lain. Jadi kalau ikan harus kelihatan ikannya. Kelihatan ikannya. Tapi menu yang paling disuka, yang paling ditunggu adalah menu daging sapi. Kalau sudah daging sapi dimasak, tidak ada yang sisa satupun, karena di sana itu makan daging itu jarang makan sapi saat kurban saja. Nah, sekarang dengan program makan bergizi, kami karena makan sapi itu mahal, kami hanya sarankan 3 kali saja sebulan. Nah, 3 kali sebulan pun sudah membutuhkan daging 1 ton per bulan untuk satu satuan pelayanan pemenuhan gizi, ya kan? Dan itu menu yang paling ditunggu, karena kami pada saat awal melakukan uji coba 5 bulan itu tidak pernah makan daging sapi, masak daging sapi. Tapi kemudian protes dari anak-anak, kok kami nggak pernah diberi sapi. Akhirnya ya sudah, silakan masak 3 kali dalam sebulan, dan itu menjadi menu yang paling ditunggu. Saya yakin nanti untuk hal yang lain juga gitu. Makanya kami tidak pernah menetapkan standar menu nasional, tetapi kami hanya menetapkan standar komposisi gizi. Menunya harus diracik oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di setiap daerah, berbasis sumber daya lokal, berbasis kesukaan lokal. Jadi kalau di Indonesia Timur potensi lokalnya lebih banyak ikan dan sukanya makan ikan, nanti menunya sebagian besar adalah ikan. Ya logik sih. Ya, begitu. Jadi sekaligus sama orang mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau tenggelam. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kepala. Kita masuk, karena ini adalah podcast politik, kita masuk pada isu yang berdempetan dengan itu. Hari-hari ini ruang publik kita itu lagi memperdebatkan soal apakah sebenarnya program ini bisa dibiayai oleh negara. Bahasa lebih tegasnya adalah apakah negara punya duit untuk ini. Pada saat yang bersamaan,
muncul pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, di mana meminta agar daerah ikut, kata tepatnya mungkin adalah terlibat di dalam pembiayaan untuk ini. Saya juga cukup bersikap menyangkut itu, sebab kita kan tahu Pak Kepala, uang yang beredar di daerah itu kan dari pusat juga. Meskipun dana yang masuk ke pusat itu juga ada berasal dari daerah. Katakanlah misalnya pajak apa segala macam itu kan. Tapi logikanya kalau kemudian dana yang dari pusat yang masuk ke daerah dipakai lagi untuk itu, sementara dana pembangunan saja sudah terbatas, maka banyak orang yakin bahwa pembangunan di daerah itu akan mangkrak lagi atau terputus atau sejenisnya. Pertanyaan pada bagian ini, kenapa harus ada narasi seperti ini dan atau kebijakan seperti ini yang muncul yang tampaknya bertabrakan dengan tujuan utama dari program ini? Ya, pertama saya sampaikan bahwa baru saja Pak Presiden melakukan konferensi pers yang mengatakan bahwa dana untuk makan bergizi sudah disiapkan. Jadi ada dananya. Saya meyakini itu Pak Presiden sudah memikirkan. Itu yang pertama. Saya hanya berusaha melaksanakan tugas. Pokoknya kalau dikasih 71 triliun, kami laksanakan sebaik-baiknya, kami laksanakan seefektif dan seefisien mungkin dan tidak ada kebocoran. Ketika nanti Pak Presiden ingin percepatan di 4 bulan terakhir di 2025 dengan menambah anggaran, Pak Presiden sudah mengatakan anggarannya ada dan saya yakin ada sebetulnya. Karena Pak Presiden itu sudah hampir 2 bulan terakhir menyisir semua anggaran dan ternyata ada hal-hal yang bisa diefisienkan. Kemudian yang terkait dengan kontribusi daerah, saya sudah menyampaikan kepada Pak Mendagri, kepada Bapak Presiden dan juga kepada beberapa Pemda yang sudah melakukan audiensi dengan kami. Daerah itu kalau mau berkontribusi, terutama di daerah-daerah yang kaya ya, seperti daerah Badung kan kaya itu pendapatannya hampir 70% atau 90%. Kemudian Bojonegoro itu kan daerah yang kaya dan mereka punya anggaran ingin berkontribusi terhadap makan bergizi. Saya sarankan kepada seluruh Pemda itu bantu Badan Gizi menyiapkan satu infrastruktur. Karena kesulitan Badan Gizi adalah membangun infrastruktur yang masif. Dan kalau daerah bisa membangun infrastruktur, itu bagus sekali. Infrastruktur apa maksudnya? Misalnya gedung satuan pelayanan. Jadi mereka membangun, bisa saja misalnya uang disertakan menjadi bagian BUMD atau BUMDes atau dihibahkan ke yayasan, dibangunkan infrastruktur yang kemudian jadi mitra Badan Gizi. Itu peran yang pertama bisa diberikan. Yang kedua, ketika satuan pelayanan berdiri di setiap daerah, maka kami butuh pasokan bahan baku. Dan pemerintah daerah bisa membina semua unsur yang ada elemen di daerah itu, petani, peternak, nelayan, koperasi dan sebagainya, melalui pembinaan sehingga bahan bakunya masuk. Jadi dana itu bisa dipakai untuk itu. Kalau konsolidasi itu bisa dipahami Pak Kepala. Tetapi narasi yang kita terima ini itu tidak seperti itu loh. Bukan, gini. Ini ada inisiatif dari daerah. Mereka ingin terlibat dalam program makan bergizi. Saya katakan nggak usah digunakan untuk makan bergizi. Karena kalau ada dana 10 miliar untuk makan bergizi, itu hanya bisa melayani 3.000 anak di daerah itu dan uang hilang. Tapi kalau bantu Badan Gizi menyiapkan infrastruktur, uang 10 miliar tidak akan hilang. Karena infrastruktur yang dibangun akan disewa oleh Badan Gizi. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa tanpa dibantu pun sebenarnya negara masih mampu. Itu pertanyaan publik sebenarnya Pak. Makanya saya tanyain gitu. Mampu, tapi untuk daerah-daerah dan ingin kepedulian, ini ingin mempercepat program makan bergizi, mereka ingin berkontribusi, saya sarankan 10 miliar yang akan dipakai untuk makan bergizi karena hilang dalam waktu singkat. Tapi kalau dibangunkan infrastruktur untuk Badan Gizi, uang itu akan kembali dalam waktu 3 tahun. Dan uang tidak hilang sehingga menjadi PAD. Menjadi PAD? Iya. Jadi ada hitung-hitungan kalkulatornya untuk itu ya? Iya dong. Kalau Badan Gizi membangun satuan pelayanan seluruhnya, itu CAPEX. Itu APBN. Nah, kami tidak ingin membebani APBN dengan membangun CAPEX. Lebih baik kita bermitra dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah.
Bagi daerah-daerah yang tidak mampu kan tidak dipaksa untuk melakukan kontribusi. Tapi bagi yang mereka katakanlah DKI, Badung, Jawa Timur, Jawa Barat punya PAD yang lebih, uang ini banyak mengendap juga di bank-bank, tidak digunakan. Kalau digunakan untuk membangun badan gizi, membangun infrastruktur, uangnya tidak hilang menjadi PAD dan mempercepat proses program makan bergizi dalam waktu singkat seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden. Yang jadi masalah itu kan begini Pak Kepala. Mana berani daerah kalau tiba-tiba Menteri Dalam Negeri menyatakan seperti itu? Pastilah beramai-ramai kan gitu ya. Jadi ada narasi seperti ini. Oh nggak apa-apa. Uang yang dari pemerintah pusat dikirim katakanlah transport daerah atau daerah dana alokasi khusus masuk ke daerah. Terus kemudian karena ada permintaan dari atau himbauan dari Menteri Dalam Negeri, maka daerah beramai-ramai menyiapkannya. Kalau yang saya tahu nggak begitu Pak. Yang saya tahu itu yang kita tangkap. Bukan. Yang saya tahu nih, kenapa? Karena saya udah konsultasi banyak dengan Pemda. Pemda itu sangat tergerak dengan program yang bagus ini. Mereka ingin masyarakatnya segera menikmati makan bergizi. Sehingga datang beramai-ramai ke badan gizi apa yang bisa dikontribusikan oleh daerah tersebut. Artinya menambah volumenya? Menambah volume. Bukan menambah volume, menyiapkan makanya kami sarankan, bantu badan gizi menjadi mitra badan gizi, bangunkan infrastruktur sehingga badan gizi tidak perlu membangun infrastruktur di daerah. Jadi kami tinggal datang menggunakan. Makan bergizinya sudah, karena anggarannya sudah ada di pusat, makan bergizinya dari pusat. Pemilih, kalau begitu berarti ada pertanyaan yang harus kita jawab Pak. Jadi katakanlah satu kabupaten, di kampung saya lah. Boleh. Misalnya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Katakanlah ditetapkan berapa? 5 atau 10 SPP apa namanya? Contoh Bojonegoro yang sudah. Bojonegoro deh. Berapa di sana? Itu butuh 130 satuan pelayanan pemenuhan gizi. 130 pelayanan. Itu mengcover target itu berapa anak? 300.000 anak. 300.000 anak gitu lebih, ya. Kalau terpenuhi berarti aman. Semuanya ada. Dan apakah 130 itu sudah terpenuhi? Butuh waktu untuk menyiapkan infrastrukturnya, makanya daripada memberikan makan, misalnya dia Bojonegoro sudah menyiapkan anggaran 99 miliar nih, mereka dengan sukarela menyiapkan 99 miliar. Saya katakan kalau 99 miliar dipakai untuk makan bergizi itu habis dalam 1 tahun dan itu hanya bisa melayani 99 bagi 3.000. Ya kan? Itu. Tapi kalau menyiapkan infrastruktur, tergantung infrastrukturnya. Apakah merenovasi gedung yang ada, membangun yang baru, atau menyewa. Pasti 133 akan segera terpenuhi, dibangun oleh Pemda itu sendiri. Sehingga Badan Gizi datang hanya tinggal mengirimkan pegawai Badan Gizi, memilih ahli gizi dan ahli akuntansi, bisa langsung jalan. Sebenarnya kalau Anda meminta sih seperti ini sih orang bisa paham ya. Loh, itu yang kami apalagi sampaikan. Lembaga baru gitu ya. Kami sampaikan begitu. Makanya saya sampaikan ke Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri bantu saja Badan Gizi membangun infrastruktur. Himbau seluruh Pemda untuk membangun infrastruktur membantu Badan Gizi. Contoh Jawa Barat ya. Jawa Barat itu kan jumlah siswanya paling besar dan dibutuhkan 4.300 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu paling besar di Indonesia. Dan yang kabupaten paling besar adalah Kabupaten Bogor. Dibutuhkan 333 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan ini kalau ini sudah terbangun, ini akan luar biasa dampak ekonominya. Contoh ya Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sudah terbangun semua infrastrukturnya, Badan Gizi akan mengirimkan uang ke Jawa Barat itu kurang lebih 43 triliun. Padahal APBD Jawa Barat hanya 31 triliun. Setahun maksudnya? 1 tahun. Jadi jauh lebih besar dana yang akan dikirimkan oleh Badan Gizi dibanding APBD-nya. Itu untuk jangka panjang. Kata saya tadi kalau semua program ini sudah terpenuhi. Katakanlah 5 tahun yang akan datang ya. Bukan tidak mungkin. Dengan permintaan Bapak Presiden yang gelisah karena banyak anak yang ingin segera mendapatkan program makan bergizi, percepatan bisa dilakukan. Dilakukan. Terakhir Pak Kepala. Secara keseluruhan sebenarnya agar kemudian problem utama tadi berpindah dari kelompok masyarakat miskin ke masyarakat kelas menengah itu tadi, sebenarnya berapa yang dibutuhkan, berapa orang target dan berapa dana yang dibutuhkan? 82,9 juta. 82,9 juta anak. Target. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita,
anak sekolah dari SD sampai PAUD sampai SMA termasuk santri. Ibu hamil di Indonesia itu kan yang ibu hamil 4 juta setiap tahun ya kan. Kemudian anak santri itu kan 5 juta. Nah ini target yang akan kita gapai seluruhnya, sepertiga penduduk Indonesia. Nilainya berapa? Kalau ini seluruhnya jalan dan mulai dari Januari sampai Desember butuhnya kurang lebih 400 triliun. 400 triliun. Ya. Tentu saja kita berharap itu terpenuhi, Pak. Karena menurut saya ini luar biasa ya. Saya sangat yakin bisa. Yakin. Ya. Tentu saja saya harus mengatakan yakin juga. Untuk tujuan besar di mana kita harus menyongsong masa depan yang gemilang, dibutuhkan kualitas SDM yang mumpuni, dan ini adalah investasi terbesar pemerintah Indonesia terhadap SDM masa depan Saya Indonesia. rasa ya. Lagi-lagi Ya. saya doakan ini adalah program besar kita ya. Ya. Sambil Pak Kepala dengan kewenangannya pangkas yang tidak perlu, potong yang tentu aneh-aneh saja. gitu ya. Iya. Saya percaya Pak Dadan. Kemarin saja itu ketika kami menyusun anggaran, kami kan baru bisa membuka blokir di 6 Januari. Kenapa harus dibuka blokir melalui rapat Komisi 9? Karena kami ada perubahan pagu anggaran, di mana kami menurunkan dukungan manajemen hampir 1,5 triliun untuk meningkatkan budget itu di programnya. Jadi kami menekankan pada programnya, bukan pada dukungan manajemennya. Gitu ya. Sehingga Komisi 9 mengapresiasi kami, karena yang lain itu minta anggaran tambahan dukungan manajemen, kami malah menurunkan 1,5 triliun. Karena kami fokus ingin program ini bisa berjalan dengan baik, dikendalikan dengan sangat baik, dan kemudian dihasilkan SDM yang berkualitas untuk masa depan Indonesia. Pak Kepala, terima kasih ya. Sama-sama. Penjelasan yang gurih menurut saya. Terima kasih. Dan publik berhak untuk mendapatkan itu. Amin. Selamat bekerja. Terima kasih. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga baru, penting sekali. Dan sejujurnya apa yang kami diskusikan kurang lebih 50 menit ini adalah jalan karpet merah menuju masa depan Indonesia yang gemilang. Kita perdebatkan, kita kritisi apa yang layak kita kritisi. Tapi juga sambil memberikan dukungan sepenuhnya. Begitulah forum saya. Kita memberikan dukungan yang layak, sekali lagi, dan juga kritik yang secukupnya, agar kemudian kita menjadi bangsa yang bermartabat. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.